turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi dari awal, come on. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasihmu kepada Tuhan, come on. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.
sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sing terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasihmu sekali lagi untuk Tuhan. Come on. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita katakan bersama-sama sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk nafas yang baru, untuk kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat terima kasih-Mu, come on give you all. Oh Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Terima kasih Bapa untuk kehidupan ini. Oh, anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu kekal. Oh, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Katakannya bersama-sama dalam hatimu yang tenang. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Katakan sekali lagi, come on. Terima
Tuhan adakan sing syukur bagimu, Ibu. Oh, sing terima kasih Yesus buat anugerahmu, anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Oh, sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji dan menyembah sekali lagi. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan bersama saya, amin. Haleluya. Boleh bangkit berdiri, kasih tos kiri kanannya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi? Let's go. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Let's go. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, sing hikmat kebajikan, come on. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Are you ready buat lompat bagi Tuhan? Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sekali katakan ini bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siapa yang siap terima berkat dari Tuhan? Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali katakan, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Katakan ini
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Katakan sekali lagi, come on. Through you, I can do anything. Woo! I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Are you ready? Let's sing together. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Come on, jump for Jesus. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. Woo! Come on! I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, aku untuk Tuhan. Woo! Siapa yang percaya kita bisa lakukan segalanya dalam Yesus? Come on, katakan ini bersama-sama ya. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. See, come on. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Bukan di bawah saja, come on, katakan. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I believe. Living by faith, nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Woo! Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui Engkau kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan takut menghadapi apapun juga. Engkau ada di dalam kami, bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau. Tuhan terima kasih untuk nafas yang telah Kau berikan kepada kami. Untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami, pekerjaan kami. Apapun yang sudah
sudah kami kerjakan Engkau akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau. Biar hari ini, saat ini Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan, bersekutu dengan Engkau, terhubung dengan Engkau senantiasa Tuhan. Kami memberkati Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, dan Kepala Bapak Sony Waplau dan Ibu, dan juga Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Iwan Wijaya dan Ibu Yolanda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur perlindungan, kesehatan, berkat Kau berikan kepada mereka Tuhan. Mereka memberikan hati mereka, hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami berdoa Tuhan, keluarga mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan terima kasih, setiap pribadi yang datang di tempat ini bukan satu kebetulan. Biar kami pulang Tuhan, membawa suara-Mu di dalam hati kami, yang membangkitkan iman kami dan menyertai kami Tuhan sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat GBW dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Roh Kudus. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Mari masuk dalam hadirat-Mu. Katakan bersama GBW. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh Tuhan, katakan sekali lagi. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ini bersama Gewo. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Sing ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Katakan ini sekali lagi bersama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya ada bagiku.
usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, 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 haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, sungguh kau hebat, sungguh kau dahsyat, sungguh kau ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Ku datang padamu, ku angkat syukurku hanya padamu. Haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau ku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Oh, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, sih karena semua yang baik dalam hidupku. Amin. Itulah karyamu. Kau beri kesempatannya. Sekali lagi katakan karena, karena semua yang baik dalam hidupku,
menyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan beserta isinya. Kami memuji dan mengucap syukur untuk minggu siang ini. Oleh karena anugerah, rahmat-Mu, pemeliharaan, kasih karunia yang tidak terhingga di dalam setiap kehidupan kami. Kau peliharakan kami hari lepas hari, bahkan detik demi detik. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang banyak akan kekurangan. Tetapi hamba-Mu mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kata demi kata dengan tuntunan Roh Kudus. Engkau yang ditinggikan, hamba-Mu yang direndahkan. Apabila ada kuasa jahat yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, mengganggu sarana dan prasarana kami bersehati menolaknya. Di dalam nama Yesus Kristus, berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Gembala dan juga salam hormat buat Ibu Gembala dan juga semua yang sudah melayani. Saya spesial sekali hari ini karena ada anak saya 2 yang ikut jadi singer. Jadi terima kasih buat Pak Gembala sekali lagi mereka bisa melayani tempat ini. Dan pada tema hari ini yang sudah dititipkan kepada saya berjudul bagaimana menemukan, mengikuti, menggenapi kehendak Allah. Ya, saya rasa slide juga sudah ditampilkan. Dan karena saya nggak bawa pointer, jadi pakai magic word aja, next. Ya, oke. Next, ada tuntunan ayat juga sudah diberikan. Terambil dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya akan membacanya buat Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan memang juga ini slide juga baru saya belajar belum dari 1 bulan. Jadi sebagai hamba Tuhan juga mesti mengupgrade diri supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena dulu kita nggak disiapkan, disediakan slide, buka. Jadi kita buka buku, sekarang sudah ada slide, sudah ada software dan lain-lain. Jadi kita sudah bisa tinggal duduk nyaman. Next. Jadi memang di dalam kehidupan kita begitu banyak pertanyaan seperti slide pertama. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Seperti temanya juga merupakan tanda tanya. Bagaimana? Dan memerlukan jawaban. Kalau sudah ditanya bagaimana ya harus ada jawaban. Dan saya percaya setiap kita dulu di zaman saya, ya sampai sekarang juga ada masih beberapa. Kalau beli barang elektronik itu biasanya disertakan apa saudara?
buku petunjuk. Seperti slide itu. User guide, buku petunjuk. Dan seringkali kita juga, apa saudara, kebanyakan, dan saya juga sudah mengalami, kalau rusak, baru cari buku. Jarang seperti orang luar ya, gemar membaca sebelum pakai, baca dulu manual booknya, betul-betul bisa dipakai, baru kita pergunakan alatnya. Tapi begitulah kehidupan sebenarnya. Pertanyaannya, siapa sih di dalam kehidupan kita yang begitu dalam tanda kutip expert menjalani kehidupan? Kalau sudah ada masalah, baru cari Tuhan. Amin. Di sini nggak ada, hebat semua. Dan kebanyakan begitu memang. Ya, itulah kita perlu buku petunjuk. Supaya apa? Tidak kehilangan arah. Supaya apa? Tidak kehilangan tujuan dari kehidupan ini. Kita nggak tahu. Kita lahir. Kita nggak pernah dikasih manual book. Kita nggak pernah dikasih user guide. Nggak pernah. Sebagai orang tua paling hanya menceritakan pengalaman. Tapi siapa yang berani mengklaim, saya paling hebat di dunia. Tidak pernah gagal. Oh, kita pun gak berani angkat tangan saudara. Amin. Oleh karena itu kita perlu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Apalagi temanya itu menggenapi kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Standarnya Allah. Bukan standar manusia. Itu penting. Nah, 2 ayat yang menjadi tuntunan kita dalam kitab Amsal, bagus sekali. Itu udah jawaban. Dan Amsal itu ditulis juga oleh Salomo dan sahabatnya pada tahun 990 sampai 700 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih hampir 3000 tahun yang lalu. Ya. Dan dalam kitab Amsal itu berisikan syair dan hikmat. Seperti Bapak Ibu bisa baca di Ayub, Mazmur, dan juga Pengkhotbah. Amsal dalam bahasa Ibrani itu, siapa yang tahu? Masyal. Masyal itu adalah peribahasa hikmat. Ya. Perumpamaan, ucapan orang bijak. Dan sampai detik hari ini, Amsal itu dipakai orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Amsal itu nggak ada urusannya soal percaya Yesus atau tidak percaya. Itu bagian dari Ketuvim, kitab suci orang Yahudi. Sampai sekarang, jadi kalau yang pernah ke Holy Land di tembok ratapan, itu mereka berdoa pakai Mazmur atau Amsal. Jadi untuk mendidik anak-anak muda, petunjuk harian yang praktis, mereka pakai Amsal. Sudah 3000 tahun mereka mempelajari itu hidup. Orang Yahudi sudah berpengalaman. Kalau yang bijak, ikuti yang sudah pengalaman. Amin. Ya, dia sudah 3000 tahun yang lalu. Ya. Jadi panduan mengenai etika kebijaksanaan hidup itu dipakai orang Yahudi. Sehingga kedua ayat tersebut sangat cocok untuk memenuhi daripada tema pada siang hari ini, yaitu bagaimana menemukan, mengikuti, menggenapi kehendak Allah. Next. Jadi di Amsal 3 ayat 5, karena metode khotbah saya memang juga membahas ayat. Di Amsal 3 ayat 5 tertulis, saya ulangi lagi, saya bacakan lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan
segenap hatimu. Sampai situ dulu. Di situ ada kata percaya. Boleh next? Ada kata percaya. Saya pikir apa gambar yang paling bagus ya? Oh, ini gambar yang paling ini. Dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata batah. Bukan orang Sumatera Utara ya. Ini batah. Ada ada kata percaya. Kenapa gambar itu saya ambil? Ada alasannya. Karena memang definisi percaya itu adalah hubungan dua orang atau lebih, atau bahkan dengan subjek yang mempunyai, perhatikan baik-baik, mempunyai relasi. Ada hubungan. Nggak mungkin kita bisa percaya kalau kita tidak ada relasi. Sederhana. Contoh lagi, saya khotbahnya suka pakai contoh yang gampang-gampang ya, kayak Amsal. Saya nggak mungkin menikah dengan istri saya kalau tidak ada satu kepercayaan. Amin. Apalagi contoh gampang, apalagi ya yang gampang-gampang pelajarannya. Kita mau naik pesawat. Kalau yang mau rasa, nah ini ada hubungannya dengan khotbahnya. Ada rasa nanti suatu landasan yang saya mau sebutkan. Landasan utama menjadi percaya adalah rasa aman. Ya sudah pasti rasa aman. Kalau orang yang suka traveling, dia mau rasa aman, nyaman, dia nggak mungkin pilih brand yang nggak usah sebutkan. Dia pasti pilih brand yang nyaman, aman, pernah dapat apa tuh penghargaan dunia, penerbangan yang terbaik. Dia mungkin rela dengan mengeluarkan lebih mahal. Karena memang untuk percaya itu harus ada rasa aman. Itu landasan utama, sudah pasti. Ya. Apalagi dikatakan di sini percaya kepada Tuhan, Batah El Adonai. Itu dalam bahasa Ibrani itu. Percaya kepada Tuhan, Batah El Adonai. Dan orang percaya itu versusnya orang yang hanya melakukan kebiasaan atau ritual. Karena banyak dari kita belum tentu loh. Makanya saya bilang belum tentu loh. Dengan rutinitas kita, kehadiran beribadah, punya rasa percaya. Oh ya, saya bisa buktikan itu. Karena Kristen dari kecil, ke gereja hanya sebuah tuh rutinitas, percaya. Percaya nggak percaya. Tapi belum tentu. Ketika menginjak hari Senin, percaya itunya ada. Belum tentu saudara. Ya. Jadi rasa aman itu membutuhkan apa? Kita pancing dulu pikiran kita. Rasa aman itu perlu membutuhkan apa? Kepastian. Udah pas. Nah kalau dia bilang, udah pasti. Oh aman. Bahasa anak muda, aman bro. 86 katanya. Ya kan, aman. Ya pasti mesti ada kepastian baru bisa kita aman. Dalam konteks ini kan percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa aman terhadap Tuhan yang kita percaya? Dari mana? Dasarnya apa? Karenanya untuk saya pribadi, saya mengutip ayat ini. Next. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 saya bacakan ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, oh bagus sekali, kepadaku ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya gak engkau akan hal ini? Makanya dikatakan, saya tulis only Jesus. Ya cuman Yesus yang berani ngomong gitu. Bukan soal promosi.
Bukan sok-sok jagoan-jagoanan, bukan. Akulah kebangkitan dan hidup. Bahasa aslinya ego emi he anas. Tasis kai he zoe. Di situ ada gambar nisan kematian. Itu yang kita khawatirkan. Mau percaya atau tidak percaya. Kadang-kadang orang percaya juga masih takut mati. Amin. Enggak ada yang amin. Ya. Logika sekali. Aduh, nanti kalau gue mati gimana ya? Kira-kira kemana ya? Itu kan sering menjadi pertanyaan. Aman gak ya? Nah itu kan. Barang siapa percaya. Percaya pisteo. Percaya itu pisteo berarti beriman. Dikatakan lagi, ia akan hidup. Bagus sekali. Siapa yang jamin? Yesus. Dia walaupun mati, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Jelas sekali itu. Itu merupakan suatu apa? Jaminan, garansi. Siapa yang berani kasih garansi? Saya tanya. Mau nabi, perjanjian lama, nabi-nabi, sampai murid Yesus sendiri berani ngomong kayak seperti ini. Nah, ada segala zaman, tokoh apapun tidak berani memberikan satu jaminan. Ada amin? Ya, kepastian ini yang memberikan kita aman sehingga kita mau percaya, pisteo. Yakin. Dan hanya Yesus, only Jesus. Siapa yang berani kasih kepastian? Di luar Yesus nggak ada. Itu yang membuat kita percaya. Contoh lagi contoh. Ya, keluar aja di contoh-contoh sendiri. Kita diajak nikah. Kalau nggak ada satu kepastian, keamanan, kira-kira saya tanya cewek-cewek yang belum nikah di sini mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Saya aja dulu nekat sama istri saya. Beda agama lagi coba. Aduh. Makanya saya tuh bisa jadi nanti deh kesaksiannya. Takut waktunya nggak cukup. Bisa jadi pendeta tuh pakai kayak gini apa gaya-gayaan. Saya setiap kali pasang ini apa gue pendeta bukan sih? Aduh Tuhan. Saya ini masih pengusaha sampai detik hari ini. Dan di dalam bahasa Ibrani itu avoda, nah keluar dari konteks lagi sedikit. Ibadah, bekerja, melayani itu sama, avoda. Bekerja juga avoda, melayani juga avoda. Nggak ada dibilang sekuler-sekuler, nggak ada itu. Kalau engkau melayani sepenuh seperti untuk Tuhan, engkau sudah melayani. Engkau mempekerjakan karyawanmu yang sebelum mereka miskin, kau sudah melayani. Sampai di situ dulu, jangan nanti, makanya gunanya pakai slide itu nggak lari kemana-mana. Nanti takut terlalu jauh ngomong soal itu. Next. Jadi memang juga ada lagi berbicara mengenai kehidupan setelah kematian, ada lagi jaminan dari Yesus. Wah, gimana kita nggak mau percaya sih kalau sudah begitu banyak jaminan. Kalau masih nggak percaya, baca Jone kebangetan. Oh iya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang turun dari sorga. Siapa dia? Yesus. Dan mereka yang mati dalam Kristus, perhatikan baik-baik, akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Inilah yang disebut pertemuan. Ada lagunya pertemuan di udara, betul? Iya.
Dan di situ dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini jaminan. Bukti kalau setelah kematian nanti ada pertemuan antara yang hidup dengan yang sudah mati duluan. Amin. Ya. Bukan sok tahu pendeta, ini ayatnya. Pertemuan di udara nanti. Amin. Disitulah kekristenan ada hidup yang kekal. Siapa yang beri jaminan? Yesus sendiri. Sekali lagi Yesus sendiri yang memberikan jaminan. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Next. Oleh karena itu saya ingin membagikan juga pengalaman iman orang percaya pada perjanjian lama atau perjanjian baru. Alkitab itu berisikan begitu banyak contoh-contoh pengalaman hidup, pengalaman iman. Alkitab kan bukan dongeng. Amin. Dia betul-betul terjadi, betul-betul ada orangnya yang hidup. Dalam Yesaya 12 ayat 2 namanya juga Yesaya. Sudah pasti tokohnya namanya Yesaya. Saya bacakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gentar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Pertanyaannya, bagaimana Yesaya bisa ngomong begini? Kalau bukan dia sendiri mengalami Tuhan pelihara. Menjadi Tuhan keselamatan dikatakan. Kan orang gak ngomong begini, deklarasi namanya, kalau tidak mengalami. Gak mungkin. Pasti dia ngomong begitu karena dia sudah mengalami sendiri. Di dalam kehidupannya. Kemudian Timotius. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semua ini tetapi aku tidak malu. Perhatikan baik-baik, ini kalimat bagus sekali dari Timotius. Deklarasinya bagus sekali. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Hingga pada hari Tuhan. Loh, luar biasa deklarasinya Timotius. Aku tahu. Wow, keren banget. Keren banget zaman sekarang tuh. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kehidupan orang beriman harus begitu. Harus fundamental. Harus kuat. Jangan 50-50 lah. Aduh. Aku tahu siapa Tuhanku. Oh, keren banget. Amin. Iya dong. Mereka bisa deklarasi ini seperti ini karena apa? Karena mengalami sendiri. Kalau kita tidak pernah mengalami, jadi pertanyaan, apakah kau percaya? Itu penting. Loh iya, kalau saya mau kesaksian, begitu banyak kesaksian saya. Bagaimana saya bergumul sekian tahun dulu. Sewaktu masih kepercayaannya masing-masing. Sehingga Tuhan bawa supaya saya mempelajari Alkitab. Supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari istri saya. Oh iya. Sehingga saya bisa mendeklarasikan juga Tuhan baik. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Loh iya. Karena mengalami sendiri, jadi kita bisa deklarasi. Itu penting. Kemudian next, masih di Amsal 3 ayat 5, di situ masih ada kalimat dengan segenap hatimu. Ibraninya itu bekal libeka. Bukan bekal ya, bekal libeka. Gambarnya hati kita serahkan. Sebelahnya
Itu gambar mobil itu kalau ada indikator kalau bensin itu kadang-kadang empty setengah sama penuh. Mentok kode itu. Kadarmu itu percaya sama Tuhan mana? Setengah apa mentok kalau anak muda bilang. Dulu waktu saya, makanya saya bisa ngomong avoda seperti itu karena kita juga belajar menyelidiki. Betul. Dan juga dulu saya pernah bilang, gue mau full time aja lah, gue gak mau kerja lagi. Ada orang bilang, ngapain Jim? Lu yang penting full heart. Oh langsung kena, saya bilang. Yang penting full heart. Kerja itu avoda pelayananmu juga. Loh, luar biasa. Apakah kita sudah full heart? Nah itu penting. Apakah indikatornya itu ya kayak kita tanya pengemudi kita. Bensin kira kita berapa? Setengah Pak. Iman kita juga ya kadang-kadang full, kadang-kadang setengah, seperempat. Halo? Ya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, penyerahan total seluruh hati kita kepada Tuhan. Total. Ya. Makanya dikatakan kata bekal itu berarti seluruh, total, tanpa terkecuali. Bahkan dikatakan apa lagi? Tanpa sisa. Oh, kalau dari bahasa aslinya tuh bagus sekali artinya. Bekal, tanpa sisa. Seluruhnya. Libeka. Libeka itu dari kata dasarnya lev ya. Itu hati. Dalam budaya Ibrani kuno itu bicara mengenai hati itu identik dengan emosi dan perasaan hati. Dan juga lev itu, hati itu memang pusat dari seluruh eksistensi manusia. Yang terdiri dari pusat pikiran, pusat kehendak, dan pusat emosi. Itu semua di hati. Ya, di mana kita berpikir itu menimbang, merencanakan sesuatu, kehendak kita, berkomitmen, merasakan ketakutan, sukacita, itu semua di hati. Dan makna teologisnya dengan segenap hati itu adalah menaruh kepercayaan yang utuh kepada Tuhan. Tanpa pembagian keraguan. Sehingga tidak ada area yang disembunyikan lagi. Oh bagus. Nggak ada istilahnya kucing-kucingan sama Tuhan. Nah, itu dia. Next. Di Amsal 3 ayat 5 masih ada kalimat jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah itu gambarnya saya cari apa. Oh ya memang kita itu senengnya saking pinternya manusia. Einstein, Darwin ya kan. Menciptakan listrik. Tapi jangan lupa saudara, ada yang juga kita harus bersandar, jangan bersandar dengan pengertian sendiri. Tidak menjadikan logika, kecerdasan yang sebagai standar utama di dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang kalau di atas kertas banyak juga, saya sebagai pengusaha kadang-kadang di atas kertas, aduh kayaknya gak bisa deh. Tapi kalau kita pakai percaya Tuhan, bisa. Ada malaikat Tuhan, ada Tuhan yang menjaga. Oh iya kan? Karena aduh logika, pengalaman. Bagaimana dong pengalamannya kan udah begini, begitu. Kadang-kadang keraguan juga, aduh bisa gak ya? Itulah yang kita bilang, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan seutuhnya, melibatkan dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Sehingga di dalam Filipi 4 ayat 13 juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara.
Nggak ada perkecualian. Bahasa gampangnya segala urusanku, segala tindakanku, segala pikiranku, segala rencanaku. Ya. Di Filipi 4 ayat 13, Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, bagus sekali. Jadi apapun masalah yang saudara hadapi, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan, di dalam studi anak-anak muda, percayakan Tuhan pasti ikut campur, ikut terlibat. Asal, nah ini Amsal 3 ayat 6. Asal, next, ada syaratnya. Nah ini syaratnya di ayat 6, jangan lupa. Amsal 3 ayat 6 dalam bahasa Indonesia tadi kan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya mengutip, ingatlah pada Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Dalam King James Version saya mengutip, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Lagi disebut mengenai bekal dalam segala. Ya. Akuilah. Kalau dalam segala itu berbicara setiap waktu, bukan waktu tertentu saja. Hari Minggu, wow, haleluya, puji Tuhan. Hari Senin, Yesusnya masuk kerangkeng. Udah, Yesusan mah hari Minggu. Senin sampai Sabtu, kunci dia. Halo Bandung. Ya, kalau kita udah kerjaan gini mah gak usah cengli aja lah. Gak usah pakai Yesusan lah. Masukin dia di kandang. Gak bicara segala, bekal dalam segala dikatakan. Daerah keka, jalan-jalanmu itu menunjukkan pekerjaan, studi, kehidupan sosial Anda, pergaulan Anda. Mau nggak Yesus terlibat? Ya, itu penting. Dan dikatakan di sana ways, ada ways. Siapa yang berbicara mengenai jalan? Siapa yang berbicara mengenai jalan? Only Jesus. Next. Only Jesus. Dia yang menyatakannya sendiri sekali lagi. Yohanes 14 ayat 6 semua pasti hafal. Ya, di sini bahasa Inggris, ya. Siapa yang berbicara way tadi? Only Jesus. I am the way. Oh, keren banget. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, ego emi hodos. Dan kebenaran dan hidup. Ego emi, akulah adalah. Kalau yang lain baru, mari saya tunjukkan ke tempat lain. Atau kau berbuat-buat baiklah, nanti ada pahala. Amin. Iya, keselamatan urusanmu sendiri. Oh, itu Yesus enggak. Dia bilang, I'm the way. Kamu mau? I'm the way. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Iya, itu syaratnya dikatakan di sana. Oleh karena itu saya ingin challenge jemaat. Sekarang kan bahasanya mesti keren ya, challenge. Menantang jemaat. Pertanyaannya, apa kita udah kasih semua kepada Tuhan? Apa cuman kalau hari Minggu aja kita haleluya, haleluya sampai halelupa. Hari Senin sampai Sabtu, Yesus kau di dalam aja ya. Soal Jumat masih ada acara dugem, hari Sabtu masih ada acara cheers. Halo. Minggu aja lah, Jesusan.
Makanya mari saudara, kalau engkau mau mengalami seperti tadi Yesaya, Timotius mendeklarasikan, engkau akan melihat, wow. Di dalam pekerjaan kita, wow. Tuhan ikut campur, kita sampai, wow. Makanya saya bilang kalau saya mau kasih kesaksian nanti, teman di belakang gak bisa kasih 10 menit lagi. Nanti kita ngobrol lagi. Amin. Demikian firman Tuhan, saya undang pemusik muji. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Hanya Nama Yesus. Lagu lama. Tapi yang enak lagu lama. Lagu baru juga enak. Kita siapkan, kita renungkan firman Tuhan. Kita mau berikan hati kita. Dan only Jesus, hanya nama Yesus. Mari kita nyanyi. Sungguh-sungguh kita mau memberikan hati kita yang seutuhnya untuk Yesus. Mari kita katakan sama-sama. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan lagi dari awal, saat tiada jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan hanya namanya, kenyataan dan tak mampu bertahan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku
Hanya Yesus memberikan kepastian. Hanya nama Yesus berikan harapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikan kepastian. Benar. Hanya Yesus satu-satunya yang memberikan kami kepastian. Itulah deklarasi kami Tuhan. Kami sudah mempelajari ketika hidup ini begitu banyak pertanyaan. Ketika kami menghadapi masalah. Ketika kami menghadapi kebingungan. Jalan mana yang kami harus pilih. Di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus. Yang kami pelajari begitu banyak saksi-saksi, pengalaman iman, nabi-nabi, murid Yesus. Mereka mendeklarasikan, bahkan mereka rela mati. Mereka juga rela di dalam pelayanannya tersiksa. Kami mau menyerahkan seluruhnya. Tidak ada yang tersisa lagi. Seluruh kehidupan kami, baik di dalam studi kami, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Tuhan, kami serahkan hati kami seluruhnya. Biar Tuhan yang mengambil alih pikiran kami, tindakan kami, perkataan kami. Tuhan tolong. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Mampukan kami. Kami serahkan juga biji mata Tuhan. Gereja GBI Wow. Tuhan berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga mereka, anak-anak. Dan keturunan-keturunannya Tuhan berkati. Yang sudah melayani siang hari ini. Baik tim Praise and Worship, multimedia, penerima tamu, hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Hambamu sudah selesai. Tetapi hambamu percaya firman itu tidak akan kembali dengan percuma. Dan kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Beri doa. Puji nama Tuhan, silakan duduk lagi. Jemaat GBI Wow, terima kasih Pastor Jimmy untuk pelayanannya. Sebelum kita akan kembali berdoa, kita mau memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini tabur Tuhan bisa bertumbuh dan juga berbuah dan orang sekitar kami bisa menikmatinya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami ingin memberi, kiranya Tuhan berkati berlipat kali ganda dan kiranya kami bisa memberikan dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberi, multimedia dipersilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ibadah Raya GBI Wow Minggu 2 Agustus 2026 pukul 11 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Yolanda Vergina. Ibadah ini disertai perjamuan kudus, ibadah anak, dan ibadah kids.
Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With the hearts open now, everybody singing out. I am free, turn it up, this sound of praise. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, atau diakonia secara non-tunai, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI WOW atau melalui scan QRIS. Somebody lift up a shout of praise. Sekian pengumuman ibadah sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat. Kita nyanyi bersama. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh pendeta Bapak Jimmy. Tuhan, hamba serahkan kehidupannya ke tangan-Mu. Kau terus pelihara istri, anak-anak semua di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk firman yang begitu menguatkan kami semuanya. Tiba saatnya kami akan berpisah. Kami pun rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus